Salah satu pokok dalam praktek bersuci yang wajib adalah mandi janabah, atau dalam masyarakat secara praktis disebut mandi junub, untuk menghilangkan hadas besar. Mandi janabah diperuntukkan bagi mereka yang dalam keadaan junub. Disebut junub ketika seseorang mengalami salah satu dari dua hal. Pertama, keluarnya sperma atau air mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, baik karena mimpi basah, karena mempermainkannya atau biasa disebut masturbasi, ataupun karena gairah yang ditimbulkan dari penglihatan atau pikiran. Kedua, jima atau berhubungan seksual atau memasukkan zakar ke farji meskipun tidak mengeluarkan air mani. Persoalan mandi janabah ini sangat penting karena ia berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Orang yang dalam keadaan junub dilarang untuk melaksanakan sholat, berdiam diri atau duduk di masjid, dilarang tawaf atau mengelilingi Ka'bah, dilarang membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dilarang menyentuh Al-Quran. Lantas bagaimana cara mandi janabah yang benar? Dalam mandi janabah seseorang wajib melaksanakan dua rukun. Pertama, niat, yakni kesengajaan yang diungkapkan di dalam hati. Bila ia mampu melafalkan juga secara lisan, hal ini tentu lebih utama. Adapun contoh lafaz niat tersebut adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Selain hal-hal yang wajib itu, ada juga sejumlah kesunahan-kesunahan dalam mandi janabah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah secara teknis menjelaskan adab-adab mandi janabah dengan cukup rinci, mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar kamar mandi. Pertama, saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat, termasuk doa-doanya, lalu pungkasi dengan menyiram kedua kaki. Keempat, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu, berniatlah menghilangkan hadas janabah. Berikutnya, guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, kemudian bagian badan sebelah kiri juga hingga 3 kali. Jangan lupa menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Juga menyela-nyela rambut dan jenggot. Umpama punya jenggot, pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan, kalaupun tersentuh berwudu lagi. Di antara seluruh praktek tersebut yang wajib hanyalah niat membersihkan najis bila ada, dan menyiramkan air ke seluruh badan. Selebihnya adalah sunnah muakkadah dengan keutamaan-keutamaan yang tak boleh diremehkan. Orang yang mengabaikan kesunahan ini, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, merugi karena sejatinya amalan-amalan sunnah tersebut menambah kekurangan pada amalan fardu. Wallahu a'lam bishawab.